Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai bincang-bincang pada pagi hari ini, tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Nur Hidayati dari SMA Negeri 1 Klego. Dan di sini saya didampingi oleh teman-teman saya, ibu-ibu milenial atau istilahnya emak-emak milenial ya. Ya, di sini ada Mbak Zeni Tutun Hapsari dan satu lagi Mbak Ambar Daniarti. Mbak Ambar dan Mbak Zeni, selamat pagi. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih telah menemani saya di bincang-bincang pagi hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Ibu. Kita akan mengambil tema yaitu peran ibu dalam mendidik karakter anak. Berat temanya ya Bu ya. Mungkin cukup berat buat kita ya Mbak ya, karena kita adalah ibu-ibu yang tidak stay di rumah ya Mbak. Kita ibu-ibu yang bekerja, jadi kita konsekuensinya kita meskipun bekerja kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak di rumah kita. Ya, Mbak Ambar dan Mbak Zeni, di sini kita tahu bahwa kepribadian dan karakter anak itu bisa dibentuk dari orang-orang terdekat kita, utamanya ya kita sebagai ibu ya, sebagai ibu kita harus bisa menjadi apa ya istilahnya role play bagi anak-anak kita. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang itu sudah mungkin kita akan sulit sekali mengendalikan ya Mbak ya, karena banyak sekali istilahnya isu atau anak-anak itu sudah contoh. Ya, mendapat contoh bukan dari kita ya, bukan dari kita orang tua, tapi dari luar atau mungkin dari gadget maya, ya, dari dunia maya, dari lingkungan yang mungkin tidak mendukung ya Mbak ya. Ya, tapi kita harus tetap semangat ya Mbak, tetap semangat dan harus, optimis ya, karena anak kita itu adalah generasi penerus ya. Ya, jadi kalau kita mendidik dengan baik, tentu saja nanti anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang baik. Ya. Untuk itu saya ingin pendapat dari Mbak Ambar dan Mbak Zeni tentang bagaimana pola asuh terhadap anak-anak atau putra-putri dari Mbak Zeni dan Mbak Ambar. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Mbak Zeni ya Mbak Yan. Mbak Yeni sudah punya putra berapa Mbak? Saya punya 2 anak Bu. Ya. Kebetulan anak-anak saya itu semuanya jagoan. Oh, semuanya jagoan. Iya. Nah, yang pertama usianya berapa Mbak? Yang pertama usianya 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua ini sudah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Terus yang ingin saya tanyakan, Mbak Yeni kan juga ibu guru ya, yang setiap harinya bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 5 ya Mbak, jam 4 ya Mbak, maaf, ya setengah 4. Kira-kira pola asuh apa yang Mbak Zeni terapkan kepada putra Mbak Zeni yang usianya itu masih di bawah 10 tahun? Bagaimana ya Bu? Pola asuh. Sebenarnya karena memang seperti yang Bu Nur sebut tadi bahwa kita ini adalah orang tua milenial. Yeah. Itu sangat apa ya istilahnya? Sangat berat tantangannya ya Mbak ya. Tantangannya sangat berat sekali. Apalagi anak-anak saya itu laki-laki semua dan keduanya memiliki sifat yang berbeda tentunya ya. Yeah. Yang kecil, yang besar itu lebih ke pendiam. Anaknya pendiam. Terus dan untuk adiknya? Untuk adiknya itu sedikit lebih energik dan aktif. Ya. Bisa dibilang hiperaktif. Ya. Sangat buat saya
menjadikan apa ya, PR buat saya untuk mengendalikan anak-anak tersebut. Bagaimana caranya? Jadi sampai sekarang pun saya juga masih mencari cara, mencari solusi, dan masih belajar menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya. Itu mungkin Mbak Ambar mau menambahkan bagaimana kalau Mbak Ambar? Mbak Ambar mempunyai putra atau putri berapa, Mbak? Alhamdulillah saya diberi momongan 2, Bu. Ya. Cewek semua. Oh, cewek semua. Jadi berlawanan dengan Mbak Zeni ya. Kalau Mbak Zeni itu 2 jagoan, nah untuk Mbak Ambar itu 2 cewek. Dan usianya juga tidak terpaut jauh ya, Mbak ya. 10 tahun dan masih di bawah 10 tahun ya, Mbak. Masih di usia golden age ya istilahnya itu ya, masih usia emas. Nah, sekarang untuk Mbak Ambar, bagaimana Mbak pola asuh yang Mbak terapkan terhadap kedua putri Mbak yang masih usianya itu di masih kategori golden age itu? Kalau saya sih yang saya lakukan tiap hari nih, Bu. Saya itu kalau dibilang kalau apa ya, kayak nggak banyak teori gitu ya, mengalir gitu saja kalau ngasuh anak. Jadi saya nggak terlalu banyak memaksakan anak harus A, harus B, harus C, ya sudah saya biarkan. Tapi kalau misalnya nanti dia kira-kira melakukan hal yang berbahaya ataupun yang kurang sesuai dengan norma, nah itu baru saya ingatkan. Hanya seperti itu, Bu. Kan kalau anak cewek itu beda ya, Bu, dengan anak laki-laki ya. Anak yang kalau perempuan itu biasanya lebih manut gitu. Ya, lebih manut dibandingkan anak-anak laki-laki ya. Naluri sebagai wanita gitu muncul. Ya mungkin kalau anak-anak saya mungkin juga seperti kebanyakan anak yang lain, mereka banyak tanya. Usia-usia memang usia-usia seperti itu ya, masih jadi, banyak tanya, apapun dia tanyakan. Jadi malah kadang orang tua itu sulit sendiri, aduh mau jawab apa gitu ya? Kan? Mau jawab apa gitu anaknya mau tanya. Kadang pertanyaannya itu hal yang sepele, Bu. Tapi jawabannya susah. Jadi saya mengalir saja kalau anak itu. Ya, terima kasih. Memang ya untuk anak-anak kita ya anak-anak yang masih di usia golden age itu kan merupakan fondasi utama di tumbuh kembangnya si anak ya. Jadi kita harus benar-benar memberikan pendidikan apalagi karakter ya, untuk karakter anak. Jadi kita harus lebih kuat memberikan fondasinya. Nah, peran ibu itu sangat penting sekali. Iya, luar biasa. Meskipun kita bekerja tapi peran utama kita kan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi penerus yang sukses nantinya. Amin, dan berkarakter baik. Jadi itu. Untuk selanjutnya Mbak, mungkin di samping pola asuh kita itu punya masalah terhadap anak-anak tentang kedisiplinan ya. Iya, tentu itu ya, anak-anak di rumah ataupun anak-anak di sekolah Mbak ya. Kedisiplinan itu hal yang sangat-sangat Mbak, sangat-sangat susah ya. Nah, terus saya ingin tanya ke Mbak Ambar dulu. Kira-kira kedisiplinan bagaimana cara Mbak Ambar itu mendidik anak-anak supaya disiplin tanpa harus kita itu memberikan reward atau sebuah hadiah atau iming-iming. Biasanya kan anak begitu ya. Itu hanya mungkin ada beberapa orang tua juga berpendapat bahwa dengan memberikan iming-iming atau reward nanti anak-anak akan semangat, anak-anak akan bisa ya. Itu menurut pendapat Mbak Ambar bagaimana? Setuju atau tidak setuju, atau mungkin Mbak Ambar mempunyai metode atau prinsip sendiri ya dalam mendidik putrinya ya tentu saja. Kalau putri itu mungkin disiplinnya lebih tinggi dibandingkan yang laki-laki ya Mbak ya. Kayaknya loh ya, nanti nggak tahu. Nanti nanti akan saya tanyakan ke Mbak Jenny juga. Mungkin Mbak Jenny yang anaknya jagoan kadang juga mungkin membuat pusing kepalanya. Oke, Mbak Ambar dulu, coba Mbak Ambar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau saya itu tipikalnya mengalir Bu ya. Kalau misalnya dia sudah berjalan sesuai dengan rambu-rambunya nggak melenceng semuanya baik-baik saja gitu kan ya, paling saya kasihnya
kalau ribet berupa barang memang nggak pernah, Bu. Ya. Memang saya tidak biasakan, Ya. saya janjikan, oh nanti saya berikan mainan ya, nanti Ya. saya berikan apa ya, Ya. nggak pernah malah soalnya, karena apa ya, dalam pola pikir saya itu kalau saya berikan hadiah nanti anak-anak itu nanti takut saya itu nanti akan ketagihan. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu harus ada upahnya. Upah dulu, ya. Kalau Seolah-olah, sekarang sih iya. nggak apa-apa lah, nanti kalau mereka Kita sudah bekerja ya, Mbak. lah, Nah, itu kita kan bekerja harus ada uang atau ada upah. Kalau enggak, ya berat bagaimana sekali. kelangsungan hidup kita ya, Mbak ya? Nggak bisa Itu, diterapkan, iya. mungkin. Jadi kalau saya cuma sekedar ya memberikan rewardnya berupa pujian, oh hebat, makannya sudah habis, sudah mau bantu ibu merapikan baju dan lain sebagainya, hanya semacam itu saja reward saya. Kalau misalnya baru anak kan ada ya Bu, anak kadang itu giat sregep gitu Ya. Jawanya ya, Ya. sregep bentuk Rajin. ibu rajin ya. Kemudian suatu ketika dia itu sedang malas gitu Ya. kan, kadang untuk ngelipat selimut Selimut, gitu kan, ya. bangun tidur aja Ya. nggak mau gitu. Ya, kita kan membiasakan hal-hal yang sepele dulu ya, Mbak. Kita sepele. anak-anak kita kan masih di bawah 10 tahun ya. Jadi dibiasakan bangun tidur harus tempat tidurnya rapi dulu. Nah, itu kadang kan masih susah juga ya. Itu Terus kan life skill tuh gitu kan. ketika makan misalkan, anak-anak kita makan itu berceceran sampai kemana-mana. Nah, kadang makannya sambil jalan atau makannya Nah, mungkin, itu ya, Bu. itu. Ya kadang Ya. kok ya namanya manusia itu ya kadang saya bisa sabar. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Oh nanti diberesin sama-sama sama ibu Ya. atau nanti gimana gitu lah. Kalau ya kadang ada waktunya. Itu juga ada tapi Ya. ya namanya manusia ya Bu ya. Ya, itu. Oke. Atau mungkin beda dengan Mbak Zeni. Coba kalau Mbak Zeni bagaimana Aduh. coba? Tentang kedisiplinan. Tentang Membuat anak disiplin ya, tanpa harus memberikan reward atau sebuah hadiah atau apalah itu ya. Sebenarnya kalau saya juga tidak jauh beda dengan Bu Ambar ya. Jarang sekali, hampir tidak pernah kalau memberikan hadiah ke anak ketika mereka sudah mau melakukan apa yang saya suruh, itu sangat jarang. Tapi mungkin Mbak, tapi mungkin suatu saat ya kita Iya. anak-anak juga butuh ya. Iya. Mungkin hanya dicium atau dikasih pujian yang bagaimana gitu, biar anak itu ternyata ibu saya itu juga perhatian ketika saya melakukan hal yang baik. Nah, itu. Ya itu kadang kalau saya ya Bu, Ya. kalau saya itu hal yang sederhana saja dulu saya terapkan ke anak karena anak sudah mulai besar ya, seperti kakaknya itu mandi sendiri gitu. Ya. Jadi belajar mandi sendiri, belajar makan sendiri. Nanti ketika anak tersebut udah, Bu saya sudah mandi loh, masa coba Bu ibu cium gitu. Ya, Nah, itu juga sudah bentuk udah bentuk reward ya, ya. bentuk reward. Nanti buat anaknya anak-anak. sudah merasa saya iya. ternyata diperhatikan juga. Nah, itu. ada perhatian tersendiri di situ. Jadi enggak jauh beda juga. Jarang sekali memberikan sesuatu ya. dalam bentuk materi, itu jarang. Tetapi dari bentuk kata atau sikap kita dalam memberikan perhatian ke anak, memberikan ya itu tadi seperti memberikan ciuman, memberikan pelukan, itu sudah itu menjadi suatu menjadikan bentuk ya. reward buat anak-anak itu. Tapi kalau pujian Bu, kadang Ya. ada juga saya pernah melihat atau mendengar tayangan gitu ya di televisi itu kalau rewardnya itu misalnya pujiannya terlalu berlebihan, itu Iya, nanti juga itu malah juga enggak. menjerumuskan Iya, anak kan, iya. anaknya nanti setiap kali mau berhasil Melakukan, melakukan sesuatu harus gitu ada. dipuji, harus lah itu Iya. kan nanti juga enggak oke jadi Ya makanya suatu saat suatu saat kita juga memberikan pujian anak kita yang melakukan sesuatu yang baik, karena kan kita ya sebagai orang tua itu menjadi panutan. Kalau anak-anak masih di bawah usia 10 tahun itu kan yang menjadi role play-nya anak itu kan kita ya, ibu-ibu. Tapi beda lagi kalau anak-anak nanti sudah menjelang Remaja adult atau atau dewasa, remaja dewasa itu kan mereka sudah punya idola sendiri, Ya. bukan ibu atau bapaknya. Tapi ada juga sih yang mereka tetap mengidolakan mungkin bapaknya, ibunya, atau mungkin saudaranya yang sudah berhasil. Kalau sudah dewasa kan tentu saja kalau anaknya beberapa kan nanti yang sudah dewasa sudah menjadi orang yang sukses juga kan ya. Nah itu. Terakhir mungkin Mbak ada pertanyaan satu lagi tentang
Nah, sekarang kita tahu dunia kita dunia apa, Mbak? Dunia maya. Dunia maya. Dunia maya. Jadi Dunia bau. kita Dunia yang berbeda. kita itu setiap hari, setiap menit, detik, bahkan apa ya, itu harus kita berkomunikasi. Jarang sekali kita berkomunikasi berhadapan dengan orangnya langsung ya, Mbak ya. Oh, iya. Ya, cukup Oke. pakai ini Gadget, HP. namanya HP. ya gadget ya. Ya, gadget atau kotak hitam apa itu, Mbak? Kotak yang sangat berbahaya itu sebenarnya, Mbak. Ya. Jadi kita harus bisa mendampingi anak-anak ya, mungkin yang ya tadi di bawah usia 10 tahun atau mungkin anak-anak yang sudah beranjak dewasa pun kita masih harus tetap waspada ya, Mbak. Iya. Karena kan sudah apapun sekarang itu sudah dengan mudahnya, dengan mudahnya anak-anak itu bisa menjangkau. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kayak pertanyaan yang terakhir ya. Kalau dan susah-susah ya. Jangan deg-degan ya, Mbak. Oh, maaf, ini juga belum ada kopi sama nanti baru OTW ya, Mbak. Maaf ya. Iya. Sudah kering. Tadi ada teman-teman saya yang tim kreatif itu mau menyampaikan, oh Bu, nanti kalau sudah berakhir saja nanti saya sediakan kopi dan makan siangnya di luar ya, Mbak. Sama mentahannya. Iya, yang terakhir ya, Mbak. Haruskah kita itu melarang anak-anak kita untuk menggunakan gadget? Oh. Terus atau mungkin kapan saatnya kita anak-anak pakai gadget atau mungkin kira-kira ya nanti Mbak Ambar dan Mbak Zen mesti punya pendapat tentang hal tersebut. Dimulai dari Mbak Ambar dulu coba. Saya tentang gadget agak kolot Bu kalau saya tipikalnya itu. Jadi anak-anak saya itu hanya saya perbolehkan mengoperasikan HP atau pegang HP, lihat HP itu hanya di Sabtu dan Minggu. Kalaupun misalnya mereka merengek misalnya, tentu ya. selesai belajar misalnya. Mereka pengen main game ya, Mbak. Iya. Ya sebentar boleh. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak saya itu kalau game yang online tuh enggak Bu, alhamdulillah. Ya, karena cewek mungkin ya, Mbak ya. Iya, tadi game cewek. offline biasa paling juga lihat YouTube atau Facebook itu pun nanti sudah saya pilihkan gitu. Enggak boleh yang enggak boleh pilih sendiri ya. gitu kan. Iya. Kadang kan anak memang juga belum tahu ya, Mbak ya. Untuk jadi memilih mereka belum cuman tahu. asal lihat aja. Asal lihat dan pencet saja ya. Iya. Itu kalau yang besar. Ya, jadi hanya saya beri waktu untuk Sabtu Minggu, sama kalau misalnya pengen banget setelah semuanya sudah beres rapi, nanti boleh lihat HP tapi sebentar saja. Nanti habis itu udah persiapan buat sekolah besok. Nah, kalau untuk yang adiknya itu yang hanya saya perbolehkan itu ya dia boleh nyuri-nyuri HP sesekali boleh, tapi itu kontennya itu benar-benar saya awasi gitu kan. Hanya boleh misalnya yang itu kayak bayi-bayi apa itu yang ngasih contoh apa Kokomelon. Kokomelon kayak gitu. Hanya boleh yang seperti itu. Yang kalau tingkat umurnya ya, Mbak ya. Seusianya. Ya, seusianya. Oke. Terus untuk Mbak Zen bagaimana, Mbak? Kalau saya, Apakah juga melarang, Mbak Zen? Kalau saya melarang tidak, cuma mengontrol Bu. Ya, dikontrol. Mengontrol karena memang anak-anak kan sudah sekolah ya. Jadi kalau untuk kakaknya itu saya batasi, kamu boleh pegang HP, kamu boleh lihat HP ketika hari Sabtu sepulang sekolah gitu. Terus untuk adiknya memang ya itu tadi sudah saya sampaikan di awal, adiknya agak ekstrim ya Bu. Jadi Agak kalau berbeda dengan kakaknya ya. Memang berbeda. Jadi karakter. anak satu dengan yang lain itu jangan harap itu nanti akan sama. Tidak akan itu, ya. itu agak ekstrim. Jadi kalau dilarang dia malah Semakin berontak. Jadi berontak. saya berikan, ya saya izinkan untuk dia melihat HP, tetapi ya dengan pengawasan. Jadi dilihat dulu apa yang dilihat, konten-konten apa yang dilihat itu. Jadi memang harus didampingi. Kalau tidak lihat di YouTube ya dianya main game offline itu yang standar itulah. Jadi tidak membatasi, tetapi mengontrol saja supaya apa yang dilihat itu benar-benar masih dalam tahapan gitu ya. Usianya. Tidak melebihi. Kalau kita melarang anak kita itu anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang apa-apa kan serba. Anak-anak nanti akan ketinggalan juga kan ya. Ya, juga kita juga harus
support ya nggak bisa kita lepas dari gadget itu karena memang sudah dia lahir di zaman gadget. Ibaratnya contohnya kita sendiri aja ya Bu ya. Kita saja terkadang di rumah juga harus tidak bisa lepas dari HP kan. Kita juga harus tetap melihat HP, terkadang melihat info-info. Nah, Kalau kita melarang sih anak itu sudah kalau kita menjadi sebuah kewajiban karena kan apapun apa di dunia kerja kita itu kan hubungannya dengan makanya itu ya. kita mau melarang tetapi kadang anak itu sekarang kan lebih kritis ya. Anak saya itu sudah bisa, Bu, aku nggak boleh pegang HP kok, Ibu pegang HP. Nah gitu sudah mulai protes dengan seperti itu. Makanya saya boleh mainan HP tetapi harus ada batasannya. Ketika waktunya belajar ya belajar dulu. Nanti untuk melihat HP apa dulu yang dilihat, apa dulu yang mau dimainkan di HP itu ya nggak masalah. Yang penting tahu waktunya dan Kita tetap mengontrol dan mengawasi. Anak-anak itu kan masih ibaratnya jangan sampai mengurangi waktu istirahat, tidur siangnya. Itu masih kemudian penting sekali ya Mbak, bagi anak-anak. Kalau malam harus tidur jam berapa itu harus konsisten, harus sesuai. Jadi jangan sampai nanti kamu mainan HP malam sampai jam 10 sampai jam 11. Nah, itu tetap saya awasi. Nanti kalau sudah harus itu 8:30 itu masih lihat HP, udah malam ditaruh HP-nya gitu. Ya alhamdulillah anak-anak pada nurut. Alhamdulillah. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu peran ibu dalam membentuk karakter anak. Semoga generasi kita nanti meskipun anak-anak itu ya ada beberapa ya yang sulit dikendalikan, tapi kita tetap semangat dalam mengendalikan anak, pola asuh, mungkin kedisiplinan dan juga penggunaan gadget mungkin ya itu menjadi salah satu faktor yang bagi anak-anak itu bagi kita juga menjadi khawatir juga ya Mbak ya. Nah dan kesimpulannya juga bahwa kita itu dalam mendidik anak menjadi anak yang berkarakter. Nah, berkarakter itu kita setidaknya kita jangan membanding-bandingkan ya Mbak. Tadi kan ada putranya Mbak satu dengan yang lain lah. Mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Anak itu mempunyai kemampuan, mempunyai intelek sendiri-sendiri. Jadi jangan dibandingkan antara satu dengan yang lain. Nanti kalau masalah rezeki itu di tangan Allah Mbak ya. Terus jangan juga biarkan anak-anak itu menjadi dirinya sendiri. Biar dia menjadi dirinya sendiri. Jangan terlalu memforce atau menuntut anak untuk menjadi kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu, jangan. Dan yang terakhir kita sebagai orang tua harus menjadi tauladan atau menjadi role play bagi mereka. Itu yang agak sulit. Terima kasih atas kehadirannya Mbak. Mohon maaf nanti kopinya menyusul ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang pagi hari ini dengan tema peran ibu dalam mendidik karakter anak. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.